Tahukah Anda bahwa dalam hitungan detik setelah bertemu dengan Anda, otak seorang pria telah membuat penilaian bawah sadar hanya berdasarkan beberapa fitur utama. Dan ini bukan hanya tentang ketertarikan fisik semata. Menurut Carl Jung, naluri ini tertanam dalam jiwa laki-laki, berakar pada arketip kuno dan biologi evolusioner. Jadi, bagian tubuh mana yang pertama kali diperhatikan pria dan mengapa? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Carl Jung, psikolog legendaris, percaya bahwa ketertarikan manusia didorong oleh lebih dari sekedar selera pribadi. Tersembunyi di bawah permukaan, pikiran bawah sadar kita mengikuti pola dasar, apa yang disebut Jung sebagai arketip yang membentuk apa yang membuat kita tertarik. Bagi pria, naluri ini sering berfokus pada ciri fisik tertentu yang menandakan kesehatan, kesuburan, dan bahkan hubungan emosional. Tapi ini bukan hanya tentang biologi, ini tentang bahasa tersembunyi dari ketidaksadaran. Hari ini, kita mendalami 5 bagian tubuh yang secara naluriah diperhatikan pria pertama kali pada wanita, didukung oleh teori Jung dan sains modern. Beberapa di antaranya mungkin tampak jelas, tetapi yang lain mengungkapkan betapa dalamnya pemrograman psikologis kita. Tetaplah menyimak, karena pada akhirnya Anda akan melihat ketertarikan dalam sudut pandang yang sama sekali baru. Karya inovatif Carl Jung dalam psikologi memperkenalkan gagasan tentang ketidaksadaran kolektif, lapisan dalam jiwa manusia yang dimiliki oleh semua orang yang berisi pola dan citra universal yang dikenal sebagai arketip. Tidak seperti pengalaman pribadi yang membentuk preferensi individu, ketidaksadaran kolektif memengaruhi perilaku dan persepsi dengan cara yang melampaui budaya dan pola asuh. Dalam hal ketertarikan, arketip ini memainkan peran yang kuat. Sebagai contoh, anima, ideal feminin dalam ketidakseleraan pria, dan arketipe ibu, yang melambangkan pengasuhan dan kesuburan, membentuk apa yang secara naluriah membuat pria tertarik pada wanita. Ini bukan sekedar preferensi yang dipelajari. Ini adalah respons dasar yang tertanam kuat yang memandu perhatian dan hasrat tanpa pemikiran sadar. Jung percaya bahwa kekuatan bawah sadar ini tidak hanya mendikte ketertarikan. Mereka juga mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang hubungan manusia, memproyeksikan cita-cita batin kita kepada orang-orang yang kita temui. Psikologi evolusioner membawa konsep ini lebih jauh dengan memeriksa bagaimana kelangsungan hidup dan reproduksi telah membentuk naluri ini selama ribuan tahun. Dari sudut pandang biologis, pria secara bawah sadar diprogram untuk mencari ciri-ciri yang menandakan kesuburan, kesehatan, dan genetika yang kuat. Faktor-faktor yang akan memaksimalkan peluang keberhasilan keturunan di lingkungan leluhur. Ini bukan tentang pilihan yang disengaja. Ini adalah respons otomatis, hampir mekanis, yang diasah oleh seleksi alam. Penelitian telah menunjukkan bahwa pria lintas budaya secara konsisten tertarik pada penanda fisik tertentu, kulit bersih, fitur simetris, dan proporsi tubuh tertentu. Karena ciri-ciri ini secara historis menunjukkan kemudaan, vitalitas, dan potensi reproduksi. Bahkan di zaman modern di mana tekanan bertahan hidup telah berkurang, preferensi yang mendalam ini tetap ada, karena tetap tertanam dalam sistem penghargaan otak. Bagian tubuh yang diperhatikan pria pertama kali bukanlah sesuatu yang acak. Mereka berfungsi sebagai sinyal ketidaksadaran akan kecocokan dan kebugaran genetik. Sebagai contoh, kulit halus yang bersih telah lama dikaitkan dengan kesehatan dan keseimbangan hormon. Sementara rasio pinggang ke pinggul yang seimbang berkorelasi dengan kesuburan dan risiko penyakit yang lebih rendah. Bibir penuh dan rambut berkilau adalah penanda kadar estrogen, dan mata yang ekspresif menyampaikan ketersediaan emosional, sifat yang sangat penting untuk ikatan jangka panjang. Arketip Jung selaras dengan isyarat biologis ini, menyarankan bahwa ketertarikan beroperasi pada tingkat mitos dan fisiologis. Sang gadis, sang ibu, dan sang kekasih.
Semua tokoh yang berulang dalam cerita rakyat dan mimpi mencerminkan ciri-ciri dunia nyata yang secara naluriah dicari pria. Dengan cara ini, biologi evolusioner dan psikologi Jungian bertemu, mengungkapkan bahwa apa yang menarik perhatian pria bukan hanya preferensi pribadi, tetapi gema dari kebutuhan kuno yang tak terucapkan. Interaksi antara naluri dan budaya ini menjelaskan mengapa standar kecantikan tertentu tetap ada melintasi waktu dan geografi. Sementara mode dan media dapat memengaruhi tren, arketip yang mendasarinya tetap tidak berubah, karena mereka berakar pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada pengkondisian masyarakat. Bahkan ketika hubungan modern berkembang melampaui kebutuhan bertahan hidup murni, sinyal-sinyal purba ini masih mengarahkan kesan pertama, seringkali sebelum satu kata pun diucapkan. Memahami dinamika ini tidak hanya memperjelas misteri ketertarikan. Ini menyoroti bagaimana perilaku manusia dibentuk oleh kekuatan yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Baik melalui kerangka mistis Jung atau logika dingin sains evolusi, pesannya sama. Ketertarikan adalah bahasa yang ditulis dalam biologi dan dibisikkan oleh pikiran bawah sadar. Nomor 1, mata sudah lama disebut sebagai jendela jiwa. Dan untuk alasan yang bagus, mereka berfungsi sebagai salah satu titik fokus paling kuat dalam ketertarikan manusia. Carl Jung percaya bahwa mata adalah saluran langsung ke alam bawah sadar, mengungkapkan kebenaran yang sering disembunyikan oleh kata-kata. Ketika pria secara naluriah mengunci tatapan seorang wanita, mereka tidak hanya memproses daya tarik estetika. Mereka secara tidak sadar menilai kepercayaan, ketersediaan emosional, dan bahkan kecocokan. Studi dalam psikologi evolusioner mendukung hal ini, menunjukkan bahwa kontak mata yang lama memicu pelepasan oksitosin, hormon ikatan yang menumbuhkan perasaan keintiman dan koneksi. Ukuran dan ekspresivitas mata juga memainkan peran. Mata yang lebih besar dan lebih terbuka secara evolusioner dikaitkan dengan kemudaan dan neoteni, ciri-ciri yang menandakan kesuburan dan kemudahan untuk didekati. Konsep Jung tentang anima, ideal feminin batin dalam jiwa pria, mungkin juga memproyeksikan ke mata, karena mereka mencerminkan kerentanan, misteri, dan kedalaman. Kualitas yang beresonansi dengan arketipe feminin, baik dalam pandangan sekilas atau tatapan yang lama. Mata mengomunikasikan apa yang mungkin tidak dikenali oleh pikiran sadar, menjadikannya salah satu fitur pertama dan paling bercerita yang diperhatikan pria. Nomor 2, hanya sedikit fitur yang membawa bobot simbolis. Sebanyak bibir, lambang universal sensualitas, komunikasi, dan vitalitas. Teori anima dan animus, Jung menyarankan bahwa bibir sebagai instrumen bicara dan keintiman menjembatani alam sadar dan tidak sadar. Bibir penuh yang terdefinisi dengan baik bukan hanya standar kecantikan modern, tetapi indikator kuno kesehatan dan kadar estrogen tinggi yang menandakan kebugaran reproduksi. Ahli biologi evolusioner mencatat bahwa bibir membengkak selama ovulasi, menjadikannya isyarat kesuburan yang halus namun kuat. Selain itu, peran bibir dalam komunikasi verbal dan nonverbal terkait dengan gagasan Jung tentang prinsip feminin, ekspresif, mengasuh, dan selaras secara emosional. Kontras antara warna bibir dan warna kulit yang ditingkatkan oleh rona alami atau hiasan budaya seperti lipstik semakin menarik perhatian, menjadikannya titik fokus untuk penilaian bawah sadar, baik melalui senyuman, bisikan, atau ciuman. Bibir menyampaikan pesan yang melampaui bahasa, menanamkannya secara mendalam dalam psikologi ketertarikan. Nomor 3, rambut dalam simbolisme Jungian mewakili jauh lebih dari sekedar kecantikan fisik. Ini mewujudkan vitalitas, identitas, dan bahkan energi spiritual. Di seluruh mitos dan budaya, rambut sehat yang terurai terikat pada feminitas dan kekuatan hidup. Pikirkan tokoh-tokoh seperti Rapunzel atau dewi-dewi yang digambarkan dengan rambut berlimpah. Dari sudut pandang evolusioner,
kualitas rambut berfungsi sebagai papan reklame biologis untuk kemudahan dan kesehatan. Rambut tebal dan berkilau menunjukkan nutrisi yang tepat dan keseimbangan hormon. Sementara rambut rapuh atau menipis dapat menandakan stres atau penyakit. Preferensi bawah sadar pria untuk rambut panjang dan terawat mungkin berasal dari asosiasinya dengan puncak kesuburan. Karena rambut cenderung paling berkilau selama masa reproduksi utama seorang wanita. Jung mungkin menafsirkan ketertarikan ini melalui lensa arketipe Ibu Agung, di mana rambut melambangkan kehangatan pengasuhan dan kekuatan alam yang liar. Bahkan praktik budaya dari mengepang hingga mewarnai menggemakan asosiasi yang mendalam ini, membuktikan bahwa daya tarik rambut lebih dari sekedar permukaan. Ini adalah benang yang ditenun antara biologi dan simbolisme kolektif. Nomor 4. Rasio pinggang ke pinggul. Rasio pinggang ke pinggul adalah salah satu metrik yang paling banyak dipelajari dalam psikologi evolusioner. Dan untuk alasan yang bagus. Pria lintas budaya secara konsisten tertarik pada rasio sekitar 0,7, di mana pinggang secara signifikan lebih sempit daripada pinggul. Preferensi ini tidak acak. Ini berakar pada naluri yang tertanam kuat. Rasio yang rendah berkorelasi dengan kadar estrogen yang lebih tinggi, distribusi lemak yang optimal untuk melahirkan anak, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Arketipe ibu menurut Jung selaras dengan keharusan biologis ini, karena bentuk tugu jam pasir mewujudkan kesuburan, pemberian nutrisi, dan prinsip feminin yang memberi kehidupan. Seni dan mitologi dari patung Venus kuno hingga media modern memperkuat ideal ini, menunjukkan bahwa ketertarikan itu bersifat abadi dan tidak sadar. Bahkan di era di mana standar kecantikan berfluktuasi dari siluet Rubenesque hingga ramping seperti Twiggy, pentingnya rasio pinggang ke pinggul tetap ada di bawah tren. Ini menggarisbawahi kebenaran utama. Sementara mode mungkin memengaruhi apa yang dianggap menarik untuk sementara waktu, otak purba masih merespons rasio yang membisikkan kesehatan dan potensi reproduksi. Nomor 5. Kulit mungkin lebih dari fitur lainnya bertindak sebagai kanvas universal kesehatan dan kualitas genetik. Kulit halus dan bersih secara biologis terkait dengan kekebalan yang kuat, hormon yang seimbang, dan kemudahan. Ciri-ciri yang menandakan kesuburan dan vitalitas. Arketipe diri menurut Jung yang mewakili keutuhan dan integrasi, menemukan ekspresi dalam kulit tanpa noda yang melambangkan keharmonisan antara keadaan batin dan lahiriah. Secara evolusioner, kualitas kulit adalah sinyal jujur. Tidak seperti rambut atau riasan, ini tidak dapat dengan mudah dipalsukan, menjadikannya metrik yang andal untuk menilai pasangan. Ritual kecantikan budaya, dari perawatan kulit hingga penggelapan kulit, seringkali bertujuan untuk meniru ciri-ciri ideal ini. Contohnya, kilau kulit yang kaya kolagen atau rona sirkulasi darah. Bahkan isyarat bawah sadar seperti homogenitas dan simetri kulit memainkan peran karena mereka menunjukkan stabilitas perkembangan dan kebugaran genetik. Dengan cara ini, kulit melampaui estetika belaka. Ini adalah komunikator yang diam, namun kuat, dari keutuhan biologis dan psikologis, menjadikannya salah satu hal pertama yang diperhatikan dan dinilai pria pada tingkat dasar. Bersama-sama, kelima fitur ini membentuk bahasa ketertarikan yang sunyi, di mana biologi dan simbolisme saling menjalin. Mereka mengungkapkan bagaimana arketipe Jung dan keharusan evolusioner bersekongkol untuk membentuk hasrat, seringkali tanpa kesadaran kita. Memahami dialog tersembunyi ini tidak hanya memperjelas misteri ketertarikan. Ini menerangi hubungan mendalam antara tubuh kita, pikiran kita, dan sejarah manusia kita bersama. Sementara biologi evolusioner dan arketipe Jungian mengungkapkan pola universal dalam ketertarikan, hasrat manusia jauh dari seragam. Pengalaman pribadi membentuk preferensi dengan cara yang mendalam, seringkali melalui mekanisme psikologis yang dieksplorasi oleh Jung sendiri. Bayang-bayang, aspek jiwa kita yang tertekan dan tidak sadar
dapat secara dramatis memengaruhi apa yang kita anggap menarik. Seorang pria yang dibesarkan oleh ibu yang jauh secara emosional, misalnya, mungkin secara tidak sadar mencari pasangan dengan mata hangat dan ekspresif yang menjanjikan pengasuhan yang tidak ia dapatkan. Sebaliknya, seseorang dengan trauma yang belum terselesaikan mungkin tertarik pada fitur yang membangkitkan keakraban, bahkan jika ciri-ciri itu tidak selaras dengan cita-cita konvensional. Demikian pula, anima, citra feminin batin seorang pria, tidak statis. Ia berkembang melalui hubungan dan paparan budaya. Masa kecil yang dikelilingi oleh wanita yang kuat dan tegas mungkin mengondisikan ketertarikan pada fitur yang berani. Sementara, paparan kecantikan yang halus dan lembut dalam seni atau media dapat mengarahkan preferensi ke arah lain. Arus bawah psikologis ini menjelaskan mengapa dua pria dapat memandang wanita yang sama dengan sangat berbeda. Satu mungkin melihat pesona yang tak tertahankan, di mana yang lain merasa acuh tak acuh. Semuanya dipandu oleh tangan tak terlihat dari sejarah pribadi. Pengaruh budaya semakin memperumit sulaman ketertarikan ini. Sementara tekanan evolusioner menyukai ciri-ciri tertentu secara universal, standar kecantikan tidak dapat disangkal cair melintasi waktu dan tempat. Pertimbangkan rasio pinggang ke pinggul. Meskipun preferensi 0,7 muncul lintas budaya, beberapa masyarakat secara historis menghargai tubuh yang lebih berisi sebagai simbol kekayaan dan kesehatan, seperti sosok montok yang dirayakan dalam seni Renaissance. Sementara yang lain mengidealkan kelangsingan sebagai tanda kehalusan. Globalisasi modern telah menyeragamkan sekaligus mendiversifikasi standar-standar ini. Media sosial menganggungkan fitur wajah Instagram yang tirus. Suatu hari, kemudian merayakan bibir yang lebih penuh dan lekuk tubuh di hari berikutnya. Namun, di bawah tren yang bergeser ini, tarikan arketipe tetap ada. Sebagai contoh, penekanan saat ini pada bibir montok dan kulit halus tidak menegasikan logika evolusi. Itu menguatkannya melalui lensa modern, seperti peningkatan kosmetik atau filter yang membesar-besarkan ciri-ciri yang menarik secara biologis. Bahkan subkultur yang menolak norma kecantikan arus utama sering menggantinya dengan penanda simbolis yang sama kuatnya. Pikirkan penentangan gerakan punk melalui gaya rambut yang tidak konvensional, yang masih mengomunikasikan vitalitas dan identitas hanya melalui pemberontakan daripada tradisi. Ketegangan antara naluri bawaan dan pengkondisian budaya menimbulkan pertanyaan yang menarik. Bisakah media benar-benar mengesampingkan preferensi yang tertanam kuat, atau apakah itu hanya mengemasnya kembali? Penelitian menunjukkan bahwa sementara paparan dapat memperluas penerimaan kecantikan yang beragam, kecenderungan biologis yang mendasari tetap ada. Sebagai contoh, meskipun tren mode mungkin mempopulerkan tipe tubuh ramping atau berotot untuk sementara waktu, studi pelacakan mata pria masih mengungkapkan perhatian bawah sadar pada rasio pinggang ke pinggul. Jung mungkin berpendapat ini mencerminkan ketidaksadaran kolektif yang menolak penghapusan total oleh mode sesaat. Namun, kekuatan budaya tidak boleh diremehkan. Ia dapat memperbesar ciri-ciri tertentu seperti kulit pucat dalam beberapa budaya Asia yang secara historis dikaitkan dengan status kelas, atau bahkan memandang fitur alami sebagai sesuatu yang buruk, seperti demonisasi bulu tubuh di media barat. Interaksi ini menciptakan lanskap yang dinamis, di mana ketertarikan bukanlah sesuatu yang murni alami atau sepenuhnya dipelajari, tetapi negosiasi antara yang primordial dan yang pribadi. Pada akhirnya, mengenali variasi ini tidak mengurangi peran biologi atau arketip. Ini mengungkapkan betapa cemerlangnya kemampuan adaptasi dan secara paradoks, betapa keras kepalanya hasrat manusia ketika menavigasi tarian antara naluri dan pengaruh. Tarian ketertarikan meluas jauh melampaui penampilan luar semata. Ini adalah interaksi kompleks dari sinyal bawah sadar, keharusan biologis, dan proyeksi psikologis. Mengenali hal ini bisa sangat membebaskan. Ketika Anda memahami bahwa ketertarikan beroperasi pada berbagai tingkatan, dari isyarat evolusi dasar hingga jejak arketipe yang sangat pribadi,
Anda menyadari bahwa standar kecantikan bukanlah ekspresi mutlak, tetapi cair dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran ini memungkinkan Anda untuk menjauh dari perbandingan yang kaku dan sebaliknya, fokus pada pengembangan kehadiran unik Anda. Kepercayaan diri, bagaimanapun juga, bukan tentang menyesuaikan diri dengan cita-cita mitos, tetapi tentang merangkul sinyal otentik yang dipancarkan secara alami oleh tubuh dan kepribadian Anda. Ketika Anda membawa diri Anda dengan keyakinan diri, Anda memperkuat ciri-ciri yang memicu ketertarikan naluriah. Bukan melalui manipulasi, tetapi melalui penyelarasan dengan diri Anda yang asli. Pengetahuan ini juga mengubah cara Anda melakukan interaksi sosial. Memahami kekuatan bawah sadar yang bermain, membantu Anda menyadari bahwa ketertarikan jarang merupakan pilihan sadar, melainkan respons bawah sadar. Ini menghilangkan tekanan untuk tampil atau memutarbalikkan diri Anda untuk memenuhi harapan. Sebaliknya, Anda dapat fokus pada menciptakan hubungan yang bermakna dengan terlibat dengan lapisan psikologis yang lebih dalam yang benar-benar mendorong ikatan manusia. Kontak mata, misalnya, menjadi lebih dari sekedar perhatian yang sopan. Ini adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan dan resonansi emosional. Cara Anda membawa diri bukan hanya tentang postur, tetapi tentang menyiarkan vitalitas dan keterbukaan. Bahkan isyarat halus seperti senyum tulus atau mendengarkan dengan penuh perhatian dapat menyentuh arketipe kuno tentang kehangatan dan pengasuhan yang dijelaskan Jung. Mungkin yang paling penting, perspektif ini menggeser ketertarikan dari sesuatu yang terjadi pada Anda menjadi sesuatu yang dapat Anda ikuti secara sadar. Ketika Anda menghargai fondasi biologis dan psikologis dari hubungan manusia, Anda berhenti melihat penolakan sebagai kegagalan pribadi dan mulai mengenalinya hanya sebagai ketidakcocokan preferensi bawah sadar. Ini memupuk ketahanan dan keyakinan diri, memungkinkan Anda untuk terlibat dengan orang lain dari rasa ingin tahu daripada kebutuhan. Anda mulai memahami bahwa sementara Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain memandang Anda dapat memupuk kualitas keaslian, kehadiran, ketersediaan emosional yang berbicara kepada kerinduan manusia universal. Pada akhirnya, sains dan psikologi ketertarikan mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Kualitas paling magnetis yang dapat dimiliki siapapun adalah penguasaan diri. Ketika Anda berhenti mengejar tren dan sebaliknya mengembangkan kenyamanan sejati dengan diri Anda sendiri, Anda secara alami memperkuat sinyal-sinyal bawah sadar yang diprogram manusia untuk dianggap tak tertahankan. Ini bukan tentang trik atau taktik, tetapi tentang menjadi selaras dengan tarian abadi hubungan manusia, di mana biologi, psikologi, dan keaslian bertemu, baik dalam romansa, persahabatan, atau hubungan profesional. Pemahaman ini menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan hubungan yang naluriah dan disengaja, memuaskan kebutuhan manusia terdalam kita akan pengakuan dan rasa memiliki. Apa yang membuat ketertarikan begitu memikat adalah bahwa ia hidup di ruang misterius antara sains dan jiwa, di mana biologi bertemu psikologi dan naluri menari dengan emosi. Kami telah menjelajahi bagaimana pandangan pertama pria tertarik pada 5 fitur utama: kedalaman ekspresif mata, komunikasi sensual bibir, vitalitas yang memancar dari rambut, sinyal dasar rasio, pinggang ke pinggul, dan kesehatan yang terungkap melalui kulit. Masing-masing berbicara dalam bahasa sunyi yang dibentuk oleh arketipe Carl Jung dan ribuan tahun pemrograman evolusioner. Namun, seperti yang telah kita lihat, ketertarikan tidak pernah hanya tentang ciri fisik. Ini tentang kisah bawah sadar yang mereka ceritakan. Sekarang, saya ingin mendengar perspektif Anda. Manakah dari 5 bagian tubuh ini yang menurut Anda memegang kekuatan paling besar dalam membentuk kesan pertama? Apakah itu jendela jiwa, mata, atau mungkin daya tarik bibir yang telah memikat seniman dan penyair selama berabad-abad? Mungkin Anda percaya matematika bawah sadar dari rasio pinggang ke pinggul tidak terkalahkan, atau bahwa kulit yang bercahaya menceritakan kisah yang paling benar. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari berdebat, berdiskusi, dan mengungkap lebih banyak lagi
lapisan topik yang menarik ini bersama-sama. Jika Anda menemukan pendalaman psikologi dan ketertarikan ini membuka wawasan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk konten lebih lanjut yang mengeksplorasi kekuatan tersembunyi yang mendorong perilaku manusia. Kami baru saja menggores permukaan tentang bagaimana pikiran membentuk hubungan, hasrat, dan koneksi kami. Tekan tombol notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan wawasan baru. Terima kasih telah menonton, dan ingat, hal paling magnetis yang bisa Anda kenakan akan selalu menjadi keaslian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.